Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan meski belajar di rumah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin. Pelajaran hari ini kita membahas tentang alat komunikasi tradisional. Nah, kita sekarang bahas contoh alat komunikasi tradisional ya. Contoh alat komunikasi tradisional yang pertama yaitu adalah kentongan. Kentongan pada zaman dahulu digunakan untuk memberitahu adanya bencana alam, misalnya banjir atau kebakaran. Contoh alat komunikasi tradisional yang kedua yaitu daun lontar. Daun lontar sama halnya seperti kertas pada zaman sekarang dan fungsinya juga untuk menulis pesan dan juga menyimpan catatan penting atau informasi penting untuk diingat. Contoh alat komunikasi tradisional yang ketiga yaitu lonceng. Lonceng pada zaman dahulu digunakan sebagai isyarat untuk menentukan apa yang harus dilakukan kepada orang-orang. Contoh alat komunikasi tradisional yang keempat yaitu merpati pos. Binatang ini digunakan untuk menyampaikan surat kepada orang lain. Contoh alat komunikasi yang kelima yaitu adalah telepon kaleng. Telepon kaleng ini bisa digunakan untuk alat komunikasi yang berjarak tetapi tidak jauh karena masih menggunakan kabel dan alat yang masih sederhana. Alat komunikasi tradisional yang keenam yaitu asap. Asap digunakan untuk meminta bantuan atau pertolongan saat di hutan. Alat komunikasi tradisional yang kesembilan yaitu adalah prasasti. Prasasti pada zaman dahulu digunakan pada suatu kerajaan untuk menyimpan informasi atau tata tertib yang diberlakukan. Alat komunikasi tradisional yang ke-10 yaitu adalah beduk. Beduk digunakan untuk memberi tanda sesuatu kepada orang lain. Itu tadi dari contoh alat komunikasi tradisional. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.